angkatan 2014-2015 mempersembahkan video bahasa Indonesia mengenai pemandu wisata Monas. Selamat menikmati. Ya rekan-rekan semua, kita telah sampai di stasiun Gambir, di mana tempat pertama kali kita bersinggah di Jakarta. Ya, kita akan melakukan tour ke beberapa tempat di sekitar seperti Monas ya. Kita bisa berjalan sedikit ke arah sana ya, Rangsiang. Kita sekarang sudah berada di Monas. Wow, di lapangan Merdeka. Kita akan ya, banyak sekali para pengunjung yang sedang mengunjungi Monas. Rekan sekalian, sekarang kita sudah berada di Monas atau yang dikenal dengan Tugu Monumen Nasional. Tuh, tingginya Tugu Monas ini sendiri sekitar 132 meter. Tugu Monas ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah wafat dalam merebut pemerintahan Hindia Belanda, merebut Indonesia. Dan tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1975 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975. Ya, tugu ini sendiri pada puncaknya memiliki lidah api yang ditutupi dengan lapisan emas asli sebesar 45 kilo. Lidah api itu sendiri dilambangkan untuk sebagai semangat perjuangan para pemuda Indonesia yang berjuang begitu dengan berkorban-korban. Ya, Tugu Monas sendiri ini memiliki banyak tempat wisata dan ada banyak patung-patung juga Anda melihat banyak sepeda, ada kesenian juga. Tugu Monas ini sendiri dibuka pada jam 8 pagi hingga jam 3 siang. Tugu Monas ini dibuka pada setiap hari dan ditutup akhir pekan untuk sebagai acara-acara kenegaraan seperti ya presiden apa segala macam. Ya, Anda melihat sendiri. Ramai sekali ya? Iya, sangat ramai sekali tentunya, dan ini merupakan salah satu objek wisata yang paling terkenal di Jakarta sendiri. Ya, Tugu Monas ini juga memiliki banyak tempat-tempat yang menarik ya. Oh, jadi setiap hari Minggu kita bisa lari pagi di sini? Bisa, boleh dari pagi naik sepeda dan banyak olahraga lainnya, atau bahkan mungkin sekedar berekreasi dengan keluarga atau sahabat, pacar, atau teman, semua bisa di sini dilakukan. Ya, rekan-rekan semua, kita telah berada di bagian selatan dari Tugu Monas. Ini ada di patung dari Ikada. Patung Ikada itu bukan berarti nama pahlawan, tetapi hanya lapangan Ikada yang dimana terjadi pidato presiden pada tanggal 19 September 1945. Di situ rakyat Indonesia berkumpul semua untuk menyaksikan Presiden Indonesia yaitu Insinyur Bung Karno melakukan pidatonya. Selanjutnya di situ juga walaupun banyak tentara dari Jepang, tetapi Indonesia tidak takut untuk melakukan pidato tersebut. Ini adalah salah satu permainan yang tersedia dalam Monas. Ramai sekali kan? Mas Maroknya Ya, ini adalah permainan yang menarik sekali ya. Kayak permainan, terdapat juga makanan-makanan kecil yang bisa dijajan di sini. Apakah ini legal? Legal. Ya, teman-teman, ini kita sedang beli kerak telur. Nanti semuanya bakal nyobain kok. Kerak telur itu adalah makanan asli dari kota Jakarta. Nanti kita nyobain bareng-bareng ya. Bang, ini telurnya pakai telur apaan bang? Telur ayam. Oh, pakai telur ayam. Saya pakai telur ayam pakai mana telur ayam? Nah, telur ayam berapa bang harganya? Terus satu ya. Ayo kita makan bareng-bareng yuk kerak telurnya. Nah, cobain. Dah.
Enak kan? Enak. Makan nasi kota Jakarta nih. Bener. Ini habisin. Ya, saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah berada di patung Era Kartini. Tentunya kita tahu Era Kartini adalah pejuang bangsa yang memperjuangkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Nah, patungnya ini diabadikan di bagian timur Monas. Ya, bisa dilihat sendiri patungnya. Ini dibangunnya tahun berapa? Tahun 2002. Ya, rekan-rekan semua, di sini kita di Taman Tugu Monas ya, banyak sekali taman-taman di sekitar Tugu Monas ya. Ini di bagian timur Tugu Monas ini terdapat taman juga ya. Ini diperuntukkan bagi turis-turis yang atau orang-orang yang ingin beristirahat untuk meluangkan sedikit waktunya. Bisa dilihat di kanan kirinya banyak sekali ya, bagus-bagus sekali. Ya, di sini juga terdapat banyak sekali semacam lapangan-lapangan olahraga ya, bisa dipakai untuk futsal, untuk basket, untuk bola tangkis dan sebagainya. Pokoknya tempat ini sangat berguna sekali bagi para olahragawan yang ingin melakukan olahraga di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari lah, dimanapun itu. Ya, bisa dilihat ya sekitarnya. Ini berada di bagian timur dari Tugu Monas ya. Bisa dilihat ya, banyak sekali orang yang melakukan kegiatan seperti berolahraga. Bisa dilihat. Kita sekarang berada di patung Setara daripada Monas. Ya, kita berada di lokasi Setara daripada Monas pada Presidenan. Ini merupakan patung Diponegoro. Diponegoro ini Diponegoro yang memimpin perang Diponegoro atau dikenal dengan perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Dia terkenal dengan taktik perang gerilya yang sering membuat kewalahan para penjajah. Pangeran Diponegoro sendiri ditangkap dalam rapat di Magelang dan ia diasingkan di Makassar dan ia wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1850. Belum. Merasakan sesuatu yang tak ada artinya. Dan jika kau pernah bertanya apakah kau pantas ada di sana, Cobalah kau berpikir bahwa hidupmu tak henti di sini. maka janganlah kau setiap kata Kita sudah berada di Museum Monas, tepatnya di dalam museum tersebut.
berada di dalam Monas, tepatnya ya inside Monas. Kita sekarang melihat diorama yang ada pada dalam sisi Monas ini. Diorama yang pertama sendiri adalah diorama masyarakat Indonesia pada zaman purba. Pada zaman purba Indonesia masih bersifat nomaden dan masih bersifat memburu, belum memiliki makanan sendiri. Ya, sekarang kita berada di sisi diorama lainnya yang merupakan sisi daripada Bandar Sriwijaya. Bandar Sriwijaya ini merupakan jalur pelayaran Indonesia dalam penjualan rempah-rempah. Jalur Indonesia ini sendiri merupakan tempat transit yang terkenal hingga merupakan tempat pelayaran agama Hindu, Buddha, Katolik, bahkan Islam sendiri. Dan sebentar lagi kita akan berada di sisi yang lainnya. Mari kita. Kita sekarang berada di sisi diorama Perang Aceh yang pada tahun 1873 hingga 1904. Aceh dibentuk oleh Belanda agar meningkatkan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda sekarang mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kool. Serangan pertama Belanda gagal. Bahkan pandangannya Kool sendiri dalam pertempuran di Masjid Agung yang terkenal itu Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Membakar Masjid Agung Baitur Rahman semakin membakar semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Dan sebentar lagi kita akan berada di sisi yang lainnya. Mari kita. Kita berada di sisi diorama yang paling penting, yaitu diantaranya itu Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir tahun 1991 dapat menutup menjadi perang nuklir. Menyadari hal ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi dasar sila Bandung Asia Afrika menjadi satu kesepakatan yang dapat menjadi penjaga antara blok barat dan blok timur. Sekian dari diorama-diorama yang ada di dalam Monas ini, dan sekarang kita akan pergi ke tempat lainnya yang ada di dalam Monas sendiri. Mari kita. Orang gila, orang gila. Semua kita telah berada di bagian pelataran bawah Monas. Bagian pelataran bawah Monas ini memiliki ukuran 45 meter dikali 45 meter yang menandakan bahwa tahun kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Ya, di sini juga banyak turis mancanegara ya, seperti yang banyak lah pokoknya dari Indonesia, dari luar negeri banyak juga. Bisa dilihat di kanan kirinya view dari kota Jakarta, ini gedung-gedung di sekitarnya cukup indah lah. Kau pernah merasakan sesuatu yang tak ada artinya, dan jika kau pernah bertanya apakah kau pantas ada di sana, Cobalah kau berpikir bahwa hidupmu tak henti di sini. maka janganlah kau ragu setiap kata hatimu. Lihatlah dunia
secara badan bisa gitu ya karena jadi sekarang kita sedang mengelilingi kota Jakarta ya seperti sedang mengarah ke Jalan Kaki ya city tour ini dimulai dari jam 2 siang dan tidak dikenai biaya sama sekali jadi anda bisa menikmati secara gratis. Semua kita telah berada di gedung MK di depan dari Monas ya, Tugu Monas sebelah baratnya. Kita berada di gedung MK ini. MK adalah Mahkamah Konstitusi kalau disingkatkan. Jika MK sedang bekerja di sini banyak kerumunan reporter yang meliput acara Mahkamah dari Konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi ini adalah mahkamah tertinggi di Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dilihat sebegitu bagusnya bangunan-bangunan yang ada di MK. Ini bangunan-bangunan ini dibuat di negara ini untuk mahkamah tertinggi Indonesia ya. Yang bisa dilihat pemandangan-pemandangannya begitu indah ya. Di depannya saja dilihat alamnya, view-nya ya cukup bagus ya. Posisi Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Kota Jakarta patut berbangga hati memiliki masjid semegah ini. Ya, ini Masjid Istiqlal di dalamnya ya. Bisa lihat-lihat dan banyak sekali ornamen-ornamen di sini ya. Dan sangat megah sekali. Bisa dilihat ke dalamnya. Rekan-rekan semua, kita telah berada di depan Istana Presiden ya. Ini Istana Presiden ini bisa dipakai oleh Presiden untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti kegiatan untuk merumuskan sesuatu, merencanakan sesuatu untuk keberlangsungannya negara. Ya, bisa dilihat-lihat di sekitar kawasannya banyak sekali pemandangan-pemandangan indah ya, seperti di sana tuh. Ya. Banyak pohon-pohonan yang rimbun dan juga pelataran-pelataran yang sangat bagus ya. Ya,